Saat ini kita telah hidup di era digitalisasi dan globalisasi, di mana segala aktivitas manusia dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi, salah satunya media sosial. Pada saat ini kami akan membahas mengenai media sosial dan kebebasan berpendapat. Dalam 12-15 menit ini kita akan menjelajahi dampak media sosial pada kebebasan berpendapat dan pentingnya memahami tanggung jawab kita sebagai pengguna. Di era digital yang serba teknologi sekarang ini, semua orang pastinya setiap hari berinteraksi dengan smartphone, yang mana sebagian besar mengakses media sosial entah sebagai hiburan, media pembelajaran, berbagi informasi, ataupun untuk berinteraksi dengan orang lain. Media sosial merupakan dampak dari globalisasi, di mana media sosial telah menjadi suatu fenomena global dengan jutaan pengguna yang aktif di seluruh dunia dengan macam-macam platform, seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, TikTok, ataupun media sosial lainnya. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang media sosial. Mulai dari apa itu media sosial, siapa saja yang menggunakan media sosial, mengapa kita menggunakan media sosial, hingga pada dampak dari media sosial. Pertama-tama, yang dimaksud dengan media sosial adalah sebuah tempat untuk memudahkan para penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi dan membuat konten termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual dengan orang lain melalui internet. Media sosial bertujuan untuk memudahkan penggunanya agar bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa tatap muka secara langsung, juga dalam mendapatkan informasi terbaru ataupun sebagai sarana hiburan. Media sosial dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer dan smartphone. Kita dapat mengaksesnya dari mana saja selama ada koneksi internet yang memadai. Media sosial bisa diakses setiap saat bergantung pada kebutuhan dan keinginan pengguna dalam mengakses media sosial. Lalu, apa itu kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan, akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebar kebencian. Belakangan ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Saat ini, media sosial digunakan oleh semua individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan dan dari berbagai kalangan, mulai dari yang muda sampai yang tua. Hal tersebut mempengaruhi cara berpikir dan bertindak orang dari berbagai latar belakang. Semua orang yang menggunakan media sosial memungkinkan terpengaruh oleh isu kebebasan berpendapat. Dampak positif media sosial. Yang pertama, komunikasi dan interaksi sosial. Media sosial memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan orang-orang di seluruh dunia. Mereka dapat berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung secara online. Hal ini akan membantu kita untuk memperkuat hubungan sosial, memperluas jaringan sosial, dan memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang mungkin sulit dijangkau secara fisik. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Media sosial menyediakan akses yang luas terhadap sumber daya pendidikan yang beragam. Berbagai platform di media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi dan mengakses materi pembelajaran, video tutorial, e-book, dan konten pendidikan lainnya. Sudah banyak lembaga pendidikan dan organisasi yang menyediakan konten pendidikan yang bermanfaat melalui platform media sosial. Hal ini dapat memberi kesempatan bagi siapa saja untuk memperoleh pengetahuan dan belajar tentang topik yang diminati mereka. Yang ketiga, akses informasi. Media sosial memungkinkan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber dengan mudah dan cepat. Media sosial sering digunakan sebagai sumber berita oleh banyak orang. Pengguna dapat memperoleh berita, media, atau jurnalisme warga untuk mendapatkan informasi terkini tentang berbagai topik, termasuk berita lokal, nasional, dan internasional. Walaupun tidak semua informasi di media sosial dapat diandalkan, mereka perlu kritis dalam memeriksa kebenaran sumber berita. Hal ini membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan memperkaya pengetahuan individu. Yang terakhir, berbelanja online. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan inspirasi dalam menentukan suatu barang yang ingin dibeli, sarana promosi suatu produk, ataupun sarana untuk berbelanja online. Banyak sekali konten yang bisa kita jadikan referensi sebagai tolak ukur.
seperti review produk ataupun referensi suatu toko online yang bisa kita jadikan sebagai informasi penting sebelum membeli suatu produk. Media sosial memudahkan kita dalam berbelanja suatu produk yang diinginkan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan koneksi internet tanpa perlu pergi ke toko. Juga harga yang lebih terjangkau, karena adanya penawaran diskon penjualan atau voucher yang dapat digunakan. Selain dampak positif media sosial, ada juga beberapa dampak negatif media sosial. Dampak negatif media sosial yang pertama adalah penyebaran informasi palsu atau berita hoaks. Media sosial berperan sebagai alat untuk mengakses dan bertukar informasi dari seluruh dunia. Akibatnya, informasi yang diakses lebih mudah tersebar secara luas. Akan tetapi, seringkali kemudahan tersebut disalahgunakan. Dalam artian, media sosial seringkali digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan informasi palsu atau berita kebohongan yang dapat merusak reputasi individu, institusi, atau bahkan mempengaruhi keputusan politik yang penting. Selain itu, tersebarnya informasi palsu atau berita hoaks juga dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan bahkan dapat memicu konflik baik antara suatu individu dengan individu lainnya maupun di antara kelompok masyarakat. Dampak negatif media sosial yang kedua adalah komentar buruk, pembulian, pelecehan, dan pencemaran nama baik. Media sosial tidak hanya dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengakses dan bertukar informasi, tetapi media sosial seringkali juga digunakan sebagai tempat untuk menebarkan kebencian terhadap sesama. Hal ini dikarenakan media sosial memberikan kebebasan pada penggunanya untuk berkomentar dan menebarkan kebencian, melakukan cyberbullying, melakukan pelecehan secara virtual, mencemarkan nama baik orang lain secara anonim, dan lainnya. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut dapat merusak dan menghancurkan kehidupan orang lain, merusak hubungan personal, dan memicu masalah kesehatan mental yang serius. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius seperti kecemasan berlebih, depresi, perasaan rendah diri, gangguan tidur, perbandingan sosial, dan perasaan terasing. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak dibatasi juga dapat memicu kecanduan dan mengarah pada isolasi sosial. Seseorang seringkali terlalu terpaku pada gadget yang mereka miliki sehingga menghabiskan waktu secara berlebihan dalam mengakses media sosial dan mengabaikan aktivitas sehari-hari, serta mengabaikan interaksi sosial di dunia nyata dikarenakan oleh pengguna yang merasa lebih nyaman terhubung ke dunia maya daripada dunia nyata. Dampaknya dapat merusak hubungan pribadi dan pertumbuhan emosional yang juga dapat berujung pada kerusakan mental dan hilangnya rasa kemanusiaan. Maraknya penggunaan media sosial membuat penggunanya harus lebih berhati-hati dalam menjaga privasi dan keamanan pribadinya. Hal ini dikarenakan media sosial dapat diakses oleh siapa saja sehingga penting bagi pengguna media sosial untuk selalu mengolah dan membatasi hal-hal apa saja yang sebaiknya diunggah. Hal ini disebabkan informasi pribadi yang kita unggah dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya digunakan untuk penargetan iklan secara berlebihan, penipuan online, peretasan, identitas palsu, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dampak-dampak negatif lainnya dari media sosial, dan penting untuk diingat bahwa dampak negatif media sosial bukanlah konsekuensi langsung dari platform itu sendiri, tetapi lebih berkaitan dengan cara pengguna memanfaatkannya. Kesadaran, penggunaan yang bijak, dan pengaturan batasan waktu yang sehat adalah langkah penting dalam mengurangi dampak negatif tersebut. Apa sih peran medsos dalam berpendapat? Media sosial atau yang biasa disebut sebagai medsos itu merupakan platform yang kuat untuk berbagi ide dan pendapat. Pengguna dapat dengan mudah menyalurkan opini mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan adanya platform-platform medsos seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, orang-orang dapat dengan cepat dan mudah menyebarkan informasi dan pendapat mereka kepada orang lain dari seluruh dunia. Secara tidak sadar, peran medsos dalam berpendapat itu sangat besar dan bisa membawa pengaruh yang besar juga terhadap model serta pandangan masyarakat. Lalu bagaimana media sosial mempengaruhi kebebasan berpendapat? Media sosial memiliki efek yang besar dan signifikan dalam mempengaruhi kebebasan
Dengan dibuatnya video ini, diharapkan masyarakat akan lebih menyadari mengenai dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif dari adanya media sosial, serta diharapkan agar media sosial dapat digunakan dengan bijak, khususnya dalam memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dan kepada individu yang dulunya tidak memiliki platform untuk berbicara, seperti minoritas etnis, kelompok masyarakat tertentu, atau mereka dengan pandangan politik alternatif yang kini dapat menyampaikan perspektif mereka dan mengorganisir gerakan sosial. Hal ini tentunya akan membawa perubahan sosial yang signifikan dan memungkinkan pluralisme dalam diskusi dan pemikiran. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi platform yang penting dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat melalui berbagai informasi di era digital saat ini. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan kehadiran media sosial memberikan kesempatan bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka, cepat, dan mudah kepada khalayak yang lebih luas. Dengan demikian, akan tercipta dunia yang damai dan harmonis, serta terciptanya keselarasan dan keadilan di dunia.